Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di belakang saya ini ada Panther yang bermasalahnya adalah rem. Jadi rem ini apabila diinjak itu istilahnya gubek atau belok. Nah tapi beloknya itu tidak belok konstan ya. Kalau kita injak pelan itu belok kanan, terus injak dalam lagi itu stabil atau kadang belok kiri. Nah, permasalahan seperti itu adalah permasalahan yang klasik pada semua mobil. Jadi itu adalah efek dari antara roda kiri dan roda kanan itu tidak terjadi pengeriman yang seimbang. Dan tidak seimbangnya itu tidak konsisten. Maksudnya kalau tidak seimbangnya konsisten itu rem itu apabila diinjak cengkramannya itu antara kiri dan kanan itu selisih, dan selisihnya itu tidak terus menerus. Jadi injakan awal itu kencang sebelah, terus injakan selanjutnya itu sudah sama. Maka dari itu rem itu kalau diinjak belok kanan kemudian belok kiri gitu. Jadi seperti itu masalah seperti itu sering. Dan yang perlu kita periksa pertama kali tentu saja adalah kampas. Kampas rem itu berpengaruh besar terhadap koefisiensi gesek terhadap piringan, dimana apabila gesekannya itu tidak stabil ya terjadi seperti itu. Jadi kita periksa dulu kampasnya. Kampas rem sudah kita periksa, emang sudah kondisinya seperti ini. Nah, sebenarnya ini belum terlalu tipis amat, tetapi berhubung karena ini merek juga bukan merek yang ori, ini bukan merek yang ori. Jadi kita ganti. Karena kampas itu kalau tidak berkualitas terkadang ya seperti itu. Di rem itu beloknya ngiringanan. Kadang di rem sedikit belok kanan, injakan selanjutnya belok kiri. Itu sering terjadi seperti itu. Jadi selain ini sudah agak tipis, juga miring. Jadi ini kita ganti. Ini sudah kita ganti. Ini adalah prosedur awal ya, seperti ini. Kondisi seperti ini ada prosedur awal. Jadi kondisi kampas yang sudah begini harus kita ganti. Tapi setelah kita ganti ternyata rem ini masih begitu. Masih belok kiri kanan. Jadi ini tersangka selanjutnya adalah selang fleksibel rem ini. Selang fleksibel rem ini bisa bermasalah apabila sudah terlalu lawas, lama itu lubangnya itu menjadi lebih kecil sehingga tekanannya otomatis menjadi rendah, tidak seimbang dengan yang sebelahnya. Jadi kalau lubangnya ini semisal ini lebih sempit, kalau diinjak dikit otomatis ini terlambat dalam pengiriman. Terlambat dalam pengiriman sehingga selain minyak itu tidak segera kembali ke master rem, itu akibat juga ini terlambat mengerem, sedangkan yang di sebelah kanan itu sudah mengerem sempurna, sini belum, akibatnya roda itu menarik ke kanan. Terus injakan selanjutnya berhubung tekanan ini sudah penuh, sudah sama, akhirnya lurus kembali. Nah, ini teorinya seperti itu. Jadi ini kita periksa dulu. Selang remnya kita periksa dulu apakah benar. Kalau tidak benar ya akan kita cari solusi selanjutnya. Nah, ini teman-teman, ini selang fleksibelnya sudah kita lepas. Ternyata emang benar, ini selangnya buntu. Kita tiup, sangat berat. Maka dari itu ini tekanannya antara rem kiri dan rem kanan itu tidak seimbang, sehingga mengakibatkan rem kanan itu mencengkram kampas lebih dulu, mencengkram piringan lebih dulu, sedangkan yang sebelah kiri ini terlambat. Nah, setelah diinjak rem lebih dalam lagi, walaupun ini agak buntu, ini tekanannya sudah bisa memenuhi piston di kaliper, sehingga tekanannya rem itu menjadi sudah sama. Maka dari itu efeknya rem itu diinjak sedikit itu belok kanan, injak lebih dalam dia lurus kembali. Jadi masalahnya adalah seperti ini. Mari kita bandingkan dengan selang rem yang baru. Nah, seperti ini perbandingannya. Ini yang baru, bila kita tekan, bila kita tiup, ini enteng, sedangkan yang lama kita tiup bisa tapi berat. Jadi lubangnya ini
diameter lubang dalam sini ini sudah menciut lebih dari separuh. Kalau ini ditiup lancar, yang ini berat, maka terjadi pengiriman yang terlambat seperti itu. Kita pasang dan akan kita coba lagi. Kita mau uji coba dengan Pak Budi. Nah, ini driver kawakan ini. Driver kawan Pak Budi. Ini tadi sebelum diperbaiki remnya itu diinjak sedikit, itu belok kanan. Tetapi kalau diinjak dalam itu enggak lagi. Nah, ini sekarang mari kita coba di jalan raya, tapi hati-hati, kita cari daerah yang sepi untuk mengetes rem ini mesin ini. Ini punyanya Pak Budi juga dari Nganjuk. Yang punya mobil ini juga Pak Budi namanya, dari Nganjuk. Kemarin baru saja turun mesin ini, ganti rem seker. Performanya sekarang sudah oke, tapi disuruh memperbaiki rem sekalian. Kendalanya remnya dalam, selain itu nyenteng atau gobek atau belok kalau di rem. Ya, ngulon Jambewangi, kiri arah Jambewangi. Nah, coba direm perlahan, direm perlahan saja. Rem sudah lurus? Enggak belok ya? Oh enggak, oke, sudah selesai berarti. Sip, mantap. Ya itu dikarenakan permasalahannya adalah selang fleksibel rem itu yang sebelah kiri itu agak buntu sedikit, sehingga lubangnya itu diameternya menjadi lebih kecil, lebih dari separuh pada umumnya. Makanya pengirimannya yang bagian kiri itu terlambat, sehingga kalau direm sedikit itu belok kanan. Tetapi setelah diinjak lebih dalam lagi menjadi seimbang karena tekanannya sudah sama. Jadi perlu, kalau salurannya lebih kecil itu untuk mencapai tekanan maksimum itu memerlukan waktu. Lain halnya dengan lubang yang standar. Nah, maka dari itu permasalahannya apabila direm sedikit itu belok, kalau diinjak dalam itu enggak, karena permasalahannya adalah seperti itu. Jadi alhamdulillah sekarang rem sudah oke kembali Pak Budi. Siap. Kita coba lagi. Ya, kita coba lagi. Oke, lancar. Mantap. Sip. Alhamdulillah selesai. Nggak gobeng sama sekali.